Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alza Rizna Putri, NIM 18230010. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel dengan judul Sebuah Sistensis Teoritis dan Penelitian Empiris pada Suku atau Obligasi Syariah. Pembahasan yang terkait dari tema. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara maju dan berkembang Muslim dan non-Muslim menjadi tertarik pada suku atau obligasi syariah. Salah satu alternatif terbaik untuk meningkatkan keuangan di luar keuangan konvensional. Nigeria, Maroko, dan Afrika Selatan di Afrika, Prancis dan Kerajaan Inggris di Eropa, Kazakhstan di Asia Tengah, dan Brunei di Asia Timur telah mengubah hukum dan peraturan mereka agar suku dapat diterbitkan di pasar keuangan mereka, dan banyak negara lain berencana untuk melakukannya. Thomson Reuters Zawya mengukuhkan bahwa suku menjadi instrumen keuangan Islam yang semakin penting di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2008 akan mencapai angka 6,3%. Kasus yang dibahas dari tema. Suku tengah berkembang menjadi kelas aset global, mendukung pembangunan dengan partisipasi berbagai penerbit dan investor terlepas dari orientasi agama. Lembaga pembangunan dan lembaga multilateral internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dapat mengeksplorasi beragam pilihan untuk strukturasi dan menerbitkan suku lebih inovatif serta mengatasi keterbatasan yang saat ini ada di pasar suku untuk melepaskan potensi mereka sebagai sumber keuangan pembangunan syariah. Isu ini menarik karena teknik keuangan suku tampaknya sedang berlangsung dengan hanya memodifikasi produk konvensional yang sudah ada agar sesuai dengan persyaratan hukum Islam dan mempertahankan sasaran lain dari sistem keuangan kapasitas. Oleh karena itu, suku harus secara dasarnya terstruktur dalam semangat menciptakan sistem keuangan syariah Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan dapat melayani tujuan mulia yang ditetapkan oleh Islam atau maqasid al-syariah. Bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh para ulama dan praktisi Islam condong mengarah pada pembentukan produk dan kontrak untuk berkembang mirip dengan produk konvensional yang ada untuk memastikan kontrak Islam sah secara hukum. Objek penelitian. Dalam kelompok penelitian pertama, sastra berputar di sekitar sini teoritis, dasar, dan hukum alam suku dari perspektif dangkal dari syariah. Debat masih berlangsung di antara para cendekiawan Islam tentang aspek teoritis dan hukum suku. Akan tetapi perumusan epistemologis suku berasal dari kombinasi dalil al-naql atau pengetahuan yang disingkapkan dan dalil al-naqli atau pengetahuan buatan manusia dengan menggunakan metode ijtihad. Sejarah suku dapat ditelusuri hingga era Franco kedua Umar bin Al-Khattab. Penjualan suku juga dilaporkan selama Khalifah Marwan bin Al-Hakam yang dilarang setelah adanya keberatan diajukan oleh beberapa rekannya. Akan tetapi memakai istilah suku sebenarnya sudah ada sejak zaman Khalifah pemilik Muawiyah. Artinya arti harfiah dari suku. Sebagian area studi dirumuskan oleh Imam Al-Nawawi, seorang ahli hukum dari sekolah fikih
Maliki, Syafi'i, Islam prudensi. Kelompok kedua, kesusistraan, berfokus pada aspek-aspek operasional suku sehubungan dengan beban, risiko, dan struktur. Ini termasuk pertimbangan hukum dan peraturan kinerja, psikologi, dan inovasi di suku. Karena suku merupakan instrumen keamanan, riset dalam hal ini juga menyediakan kerangka kerja untuk menilai risiko dan mengelola risiko serta menangani isu-isu hukum dan regulasi yang terlibat dalam penerbitan dan struktur suku. Pertimbangan dan informasi ini membentuk dasar penelitian di mengevaluasi modus operandi, struktur suku, dan risiko dasar. Analisis data. Kenaikan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot antar bank Jakarta Selasa sore mencapai angka 9.300 per dolar Amerika Serikat karena pelaku pasar masih memburu rupiah. Penekanan ini mengaku bahwa memberikan kontrak keuangan yang bebas bunga bukanlah tujuan utama untuk mempertahankan sistem keuangan. Dalam hal ini, eskalasi asli memiliki sistem keuangan dan praktek yang benar-benar berdasarkan prinsip-prinsip Islam adalah untuk melayani tujuan mulia seperti yang ditetapkan oleh Al-Syariah. Suku disapa dalam literatur ini sebagai kendaraan penting untuk mobilisasi sumber daya, baik di sektor publik maupun swasta, khususnya oleh Bank Pembangunan Internasional dan Bank Pembangunan Multilateral. Kesimpulan, pasar suku telah berkembang pesat, tetapi masih ada kesenjangan yang signifikan. Hal ini dihadapi kendala karena kurangnya standarisasi, keprihatinan terhadap perlindungan investor, dan rendahnya likuiditas terutama karena perpecahan. Pendekatan holistik diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan pasar domestik dan akses ke pasar-pasar internasional. Pengembangan pasar uang adalah penting untuk pasar suku yang lebih aktif. Solusi standar untuk desain alat pasar uang yang cocok di pasar suku masih bekerja dalam proses, dan hal yang sama berlaku untuk produk-produk turunan. Dengan demikian, peringatan merupakan tantangan besar bagi investor potensial dalam mengakses pasar internasional. Namun, solusi peningkatan kredit yang luas hampir tidak ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.